berjuang mati-matian. Kadang-kadang gini ya dok, sebenarnya kita nggak ikhlas, kita mati-matian, dia menikmati, kira-kira begitu. Dia nggak bertanggung jawab gitu. Tapi ujung-ujungnya aku begini prinsipku, ya sudahlah, kasih Tuhan lah yang ditunjukkan. Seandainya nanti misalnya aku berjuang, aku dapat, dia menikmati, atau mungkin dia sama dia semua, ya nggak ada masalah. Sedangkan sama orang lain pun kita kasih. Akhirnya saya jadi plong dok, gitu. Artinya saya nggak lagi hitung-hitungan lah. Sebenarnya aku itu hitung-hitungan karena enak kali kamu nggak berusaha tapi menikmati gitu. Ikhlas tapi tak rela ya kesannya. Tapi sekarang kepada orang lain aja pun kita harus memberkati, apalagi kepada istri kita. Bahkan kadang-kadang kuhibur diriku dok, gini, wah seandainya pun dia nggak kuanggap istriku, minimal dia kuanggap itokku gitu. Karena sebenarnya dari marga ini itokku sebenarnya dari sisi marga. Bisa dikatakan lah aku ngambil itokku gitu. Iya. Wah, kuanggap aja itokku karena aku yang namanya sama itokku sayang kali dok. Kuanggap aja dia itokku, walaupun contoh dari sisi istri dia benci atau pala aku nengok dia, ya minimal dari sisi itokku gitu. Artinya nggak boleh kecewa atau menyakiti orang gitulah gitu. Jadi kalau aku dok udah mengampuni, udah move on lah. Aku nggak nyangka juga dia yang nangis-nangis tadi. Malu aku jadinya. Bukan bertobat aku jadinya bilang. Jadi kalau kulihat, udah ya? Iya. Ada lagi. Ada lagi? Asisten. Nggak ada harusnya. Serius. Jadi yang ada ini karena saling berharap kepada pasangan. Itu yang membuat akhirnya hubungan antara suami istri makin lama pasti makin renggang. Karena suami berharap dari istri, istri berharap dari suami. Salah satu ya yang ku bilang kita itu udah mengalahkan Tuhan ya. Berharap dimengerti oleh pasangan. Apa bisa? Lalu ketika kita berharap sesuatu yang nggak bisa, apa jadinya? Kecewa toh? Berarti kecewanya adalah pasti kalau kita berharap pasangan mengerti kita. Karena Tuhan sendiri udah bilang, manusia hanya dapat melihat rupa. Tapi Tuhan bisa melihat hati. Loh kok kita suami kok berharap pula istri bisa mengerti hatiku. Hati kita yang bisa tahu cuma kita dan kepada Tuhan. Persoalannya adalah, bisakah kita mengkomunikasikan isi hati kita kepada istri supaya itu tidak menyakiti hati dia? Tapi kalau kita menyampaikan isi hati kita, berharap dia untuk memenuhi apa yang kita mau, pasti kita akan kecewa. Nah jadi kalau kulihat, dulu waktu belum punya pasangan, abang bisa memaafkan, benar ya? Karena abang berubah pikiran. Ketika sudah menikah, seakan-akan istrilah menjadi tempat yang akan memberikan kasih sayang kepada abang. Abang berharap istri mengasihi abang. Oh enggak, aku mengasihi istriku kok, ya. Tapi berharap istri mengasihi, benar? Itu yang salah. Berarti tidak punya kasih agape. Kembalikan lagi kasihnya kepada Tuhan. Bagaimanakah Tuhan mengasihi kita? Dengan kasih yang mana? Apakah Tuhan mengharap kasih yang membalas kepada dia? Enggak. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu kok ada perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu kan buat orang yang udah bertobat. Sekarang coba lihat di dunia ini mana lebih banyak. Orang bertobat apa enggak bertobat? Tapi kan tetap hidup mereka. Berarti apa? Tuhan terlebih dahulu mengasihi dunia ini. Sama seperti kita sebagai suami. Maukah kita mengasihi istri kita? Tanpa berharap. Istri mengasihi kita. Kenapa? Karena istri gak perlu mengasihi suami. Suami sudah menerima kasih dari Tuhan terlebih dahulu. Bisa ya? Nah kalau udah di situ dilakukan sama suami, istri yang gak kenal Tuhan pun, karena kalau orang gak bisa merasakan kasih Tuhan, itu jawabannya cuma satu, karena dia gak kenal siapa Tuhan. Maka otomatis istri mulai bingung,
aku kok merasa dicintai ya. Padahal aku belum pernah mencintai suamiku. Aku selama ini berharap kali loh suamiku mencintai aku. Benar-benar dia mencintai aku ya. Apa yang salah ini ya dengan suamiku ya? Kok bahagia kali aku ya? Maka suami dengan segala pelayanannya membawalah ke gereja. Tujuannya apa? Mengalami kasih Tuhan. Siapa yang duluan melayani di gereja? Di GBI. Kalau di GBI aku duluan. Oh duluan ya. Jadi kenapa dulu mau menikah? Kenapa dulu mau menikah, kakak? Iya karena mengasihi, mencintai. Karena mengasihi, tapi berharap dikasihi. Sebenarnya sih, iya. Iya. Berarti cinta apa enggak? Cinta. No, cinta itu tidak mengharap balas. Sebenarnya udah dikonfirmasi dalam janji pernikahan. Maukah kamu mencintai suamimu? Nggak pernah dibilang maukah kau menerima cinta suami. Nggak ada itu janji Tuhan. Yang kita janjikan sama Tuhan adalah maukah kakak mencintai dia? Bilanglah. Mau aku mencintai. Dokter, ini contohnya lah. Sambil minum ya, Dok. Iya, Kak. Iya. Iya. Waktunya jam Sebenarnya apa yang terjadi? Oh ya. Ah. Dok, bentar, bukan. Oh, ya. Kita mau doa. Oh, doa makan ya, biar biar sambil makan ya. Iya. Oke. nyantai. Sila. Tuan rumah lah ya. Tuhan doa makan. Iyalah. Bapak Hong. Bapak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul di sini, sharing, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah terima santapan rohani, namun di depan kami telah tersedia santapan jasmani. Namun sebelum kami jamah, kiranya Kau jamah Tuhan, layakkan, kuduskan agar menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, hanya di dalam nama-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari Boleh sambil Oke. makan, sambil Siap. Iya bu. Makan. Sambil makan aja. Aku aman. Nanti kalau lapar makan aku. Ada yang nggak berani makan dulu. Ada. Udah tengok. Pertobatan terjadi malam ini. Lapar, Dok. Lapar. Nanti dibungkus makan di rumah ya. Dokter yang aku tanya, Ya. Dedi ketawa. sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dulu aku pemaaf, Iya. sekarang jadi tidak pemaaf? Apakah karena aku makin jauh dari Tuhan atau karena istriku? Jawabannya pasti iya. Makin jauh dari Tuhan. Karena kalau kita makin dekat sama Tuhan, cinta Tuhan itu makin terasa sama kita. Dan juga akar masalahnya sebenarnya ketika kita baru menikah, euforianya kebanyakan. Serasa inilah kebahagiaan itu, yaitu pernikahan. Itu bukan pernikahan yang bahagia. Bahagia itu satu-satunya tetap adalah sumbernya Tuhan. Kalau kita berharap bertambah kebahagiaan dari pernikahan, yang ada kecewa. Saya harusnya menikah, tidak menikah, sama bahagianya. sama seperti apa dokter? Kami berdua, Ibu Juli, Ya, Pak Bakara dan istri, ya, Pak Jo dan istri, ya. sama-sama nggak punya keturunan. Oke. Nah, kami sama-sama, kami udah 25 tahun. Ya. Saya bisa menyadari itu. Kalau orang mungkin nggak punya keturunan terus kecewa dan Yes. sebagainya. Yes. Saya berusaha untuk Mengobati dia. mengatakan Ya, nggak apa-apa. saya nggak mau angkat anak karena bukan dari Tuhan. Oh.
Saya tidak mau angkat anak. Saya dulu dibawa ke luar negeri untuk menjadi anak angkat paman sendiri. Karena ada orang Indonesia mancing. Iya, mancing. Saya dibawa ke sana untuk itu. Sudah ada anak dibuang Bapak? Bukan. Sampai apapun mereka cerai nggak punya anak. Oh, cerai juga akhirnya. Nah, mungkin dokter tahu kalau ke luar negeri, kita waktu anak kecil dibawa ke sana kan harus dibuat akte notaris. Iya. Dibuat akte notaris. Saya menjadi anak paman saya. Sampai sekarang itu belum dicabut, tidak dihilangkan. Jadi waktu dibuat di notaris, itu kan di hadapan Tuhan. Sampai sekarang tidak. Sehingga saya ini seolah-olah anak pancing. Nah, kemudian yang mau saya kasih tahu sama dia, Iya. dia kan berharap hari itu udahlah Angkat anak lah. anak. Saya bilang saya tidak mau. Sampai kapanpun saya tidak mau. Karena saya sudah merasakan menjadi anak pancingan. Yang pertama, yang kedua, berarti Tuhan tidak mau atau tidak percaya Anak. kita punya anak. Itu yang mau saya tanamkan. Itu saya takut dia terpendam menjadi bagian dari sakit hati juga. Oh. Jadi saya malah itulah bibit. Awal-awal semua ini ya. Kan seperti orang berumah tangga kan berharap kan? Iya, berharap. Berharap punya anak, punya keturunan. Tak tercapai, kecewa. Nah, yang sebagian move on bisa ambil Ya. anak, saya tidak mau. Ya. Itu bagian juga yang mungkin dokter perlu tahu, sehingga saya terus terang, oh nggak bisa. Kalau Tuhan bilang bukan darah daging, saya tidak mau. Bahkan saya cerita sama kawan-kawan ini, sering saya bilang, Biasa, kalau nggak kita apa-apa. angkat anak nakal, saya tampar, saya pecahkan kepalanya, mau. Nah, saya sampai begitu. Istilahnya, saya nggak bisa menjamin Diri Bapak. kalau misalkan anak angkat saya bukan tipe yang pengasih seperti itu. Tapi kalau anak sendiri, bahkan kan sering kita dengar itu kayak siapa ya, Ruhut Stompul, anaknya agak kurang-kurang, nggak dianggap anak. Saya yang begitu Nggak bisa. darah daging, Ya. bertanggung jawab terhadap darah daging. Tapi kalau untuk mengangkat anak, Belum bisa. saya candain bahkan nanti Ya. saya tampar terbalik pula kepalanya ke belakang. Ya. Bukan darah daging. Bukan darah daging. Itu dia. Nah, itu saya takut di dalam dia bibit untuk menjadi sakit hati. Benar tuh Bu? Ada kecewanya. Ada kecewanya di situ. Udah kecewa, karena saya sayang sama anak-anak. Ya udah kan banyak anak sekolah minggu. Tapi bukan anak awal. Guru sekolah minggu aja kurang. Ya kan sayangnya sama anak-anak kan, bukan anak awak kan. Ya, maksudnya sama anak-anak saya sayang loh. Terus? Marah pun saya enggak. Maksudnya saya berharap punya anak. Berharap yang menentukan siapa? Ikhlas nggak? Ya, sebenarnya udah saya ikhlaskan aja ya mau. Ikhlaskan. Beda ikhlaskan dengan ikhlas. Itu namanya nggak rela. Terpaksa. Semua yang kita terpaksa akan menjadi sakit hati. Kecewa. Itu yang buat ibu tambah sakit juga. Berarti obatnya apa? Doa sama Tuhan. Tuhan, aku ikhlas. Mau ada anak, nggak ada anak. Mau diangkat, nggak diangkat. Saya ikhlas. Selesai. Itu terus doanya. Sampai bisa ibu rasa ikhlas. Tahu rasa ikhlas itu apa? Apa rasa ikhlas? Rela. Rasa rela itu apa? Tidak menuntut lagi. Nggak apa-apa. Nggak punya anak nggak apa-apa. Apapun nggak apa-apa. Yes, ora opo-opo. Biokin. Kalau bahasa apanya kan? Biokin ya. Dang pola bohai. Nah, kami semua ini rata-rata yang pasangan yang tidak Belum punya. punya. Oh. Jadi takut ini bibit. Empat. Siapa aja? Kami, bapak lah paling tua, Kami. baru saya, baru sebenarnya tadinya orang sama ibu ini, Wah, juga. cuman bapak nggak ada lagi kan. Bebas ya. Satu tim pelayanan tuh. Bebas dong. Tim ya. Istriku Muncul, dokter. tak kenapa kami Tuhan pertemukan. Oh, orang apa juga belum. Itulah istriku salah satu selalu alasannya, bahwasannya contoh kayak dia kan dok, bayangkanlah dulu dok, Iya deh. Bayangkan. kami udah
udah mau menikah. Waktu itu kami di situ, bayangkan dokter dia punya duit, lebih kurang ratusan juta itu, diserahkannya semua sama orang tuanya. Sikit pun nggak dikasih untuk ini ibaratnya modal kami gitu. Untuk alami. Jadi waktu itu aku tersinggung gitu dong. Itu. Jadi artinya gini. Karena banyak juga aku tanya, masa sepeser pun contohlah 100 juta, untuk 50% dikasih sama orang tuanya setengah, sama rumah tangganya setengah. Ini uang dari mana tadi? Kami kan sebenarnya waktu kami pacaran kan masing-masing kami udah punya usaha. Oh, udah ada tabungan lah. Ya, jadi kami masing-masing udah punya usaha. Jadi waktu kami menikah, ya puji Tuhan, dulu kerjaan kami itu diberkati lah. Jadi saya sudah habis sekian ratus juta bayar ini. Pesta lah. Waktu itu bilang sama dia. Oh, pestanya, biaya Dek, pesta ya. Ini kan sudah habis duitku. Aku lihat dia nggak ada apa dok, nggak ada pergerakan sedikit pun. Entah ini nah 5 juta nah atau berapa juta nah, nggak ada. Jadi dengan terpaksa besar kepala aku tanya, ini kan kita sudah mau Ambil pasirnya menikah tadi untuk bibir masuk sampahnya. dan sudah banyak habis. Sini aja deh, nanti biar di apa? Kira-kira duitmu di mana? Aku bilang. Gitu. Jadi dari awal pernikahan ini ya. Kami sebenarnya dari dulu berantem aja dong. Dari mulai pacaran tuh. Salah juga ya. Lu kok bisa kawin ya? Nikah. Ya karena mengikuti nafsu lah. Oh. Kalau aku dokter, sebenarnya dok, aku gara-gara mau sama dia salah satu, dia yang merawat aku dok. Atau karena banyak uang Utang juga. budi. Banyak Ah. dapat. Jadi Kecewa. iya. Jujur mungkin, ya ini buat kita semua ada juga sini. Aku jujur aja, artinya waktu aku sakit dulu terpuruk dok, bisa dikatakan dia lah yang memperhatikan aku selain keluarga aku. David, dia lebih memperhatikan aku dari keluarga aku. Itulah, jujur kalau mau ditanya, itulah utang budi makanya mau aku sama dia. Jujur Utang aja, budi ya, berarti mau sama menikah karena utang budi ya. salah satu lah itu. Ah, nggak ada salah satu, salah semua. Sebenarnya itu yang intinya. Itu intinya. Jadi alasan kalian menikah udah salah. Itu Itu salah satu yang salah kan? Masa menikah karena utang budi? Ketahuan Itu alasan dia. Kan nggak itu alasan. utang Nah budi. itu makanya salah semua kalian. Utang budi karena takut sama Tuhan juga dong. Enggak lah. Apa hubungannya takut sama Tuhan dengan utang budi? Nggak jadi tuh nggak marah Tuhan. Iya. Ada ya. Karena gini dok, Ah. waktu itu jujur aja, Ya. waktu aku udah ada mobilku itu dua buah. Kemudian aku jumpa sama yang pernah aku dekati, ada Bu Marpa Ongkian. Jadi dalam hati, dulu dia sepele kali sama aku gara-gara nggak punya apa-apa. Sekarang aku udah punya papa. Iya. Jadi itu berperang itu dok. Umak, Mendekati dia atau mengkhianati cintaku padanya. cintaku yang merawat aku, pikirku. Akhirnya aku pilih dia dok. Karena rasanya itu yang benar di hadapan Tuhan gitu. Jangan mengkhianati gitu dok. Rasanya. Jangan mengkhianati gitu. No. Jadi dasarnya itu menikahnya udah pakai perasaan. Yang harusnya menikah itu bukan perasaan. Menikah itu adalah menerima mandat. Mandat dari Tuhan. Mandat. Apa mandat istri? Tunduk kepada suami. Itu mandat dari siapa? Dari suami itu dari Tuhan. Ah, dari Tuhan. Apa mandat kepada suami? Mengasihi Udah paham maksudku? Jadi alasan kita menikah itu tidak boleh alasan yang tadi itu loh. Satu-satunya alasan kita mau menikah karena kita mau menerima mandat dari itu. Kenapa? Karena yang mempersatukan
suami dan istri adalah Tuhan. Jadi bukan abang mempersatukan diri abang ke dia, enggak. Tuhanlah yang mempersatukan kalian, tapi kalian mau. Maka kenapa kalian mau? Karena kalian mau dipersatukan. Berarti mau menerima mandat dari iya. Apa mandatnya? Mengasihi. Apa arti mengasihi? Tidak berharap dikasihi. Jadi akhirnya apa? Hal-hal kecil yang menimbulkan kekecewaan. Udah, harusnya kalau kita mengasihi, kita maafkan. Harusnya ketika kita mengasihi, kita sabar. Ya udah, nggak apa-apa. Kayak gitu pun dia uangnya sama keluarganya, ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi yang terjadi apa? Dikumulatifkan. Hal-hal itu semua nggak bisa bang terima. Demikian juga sama kakak. Banyak hal-hal yang nggak bisa kakak terima dari si abang. Akhirnya apa? Yang menumpuk bukan cinta, yang menumpuk malah benci. Maka lama-kelamaan suami istri menjadi makin hambar. Tapi kan masih hidup kan? Ya iya dong. Masih hidup artinya apa? Masih menerima cinta dari Tuhan. Sekarang mau nggak rekomitmen namanya? Aku janji, aku mau mencintaimu apa adanya. Janji sama suami, aku mau mencintaimu sekalipun kau nggak cinta sama aku. Itu kalau mau ini dipulihkan. Karena cinta itu adalah mengasihi tanpa mengharap kembali. Ikhlas. Cinta itu bertepuk sebelah. Iya, memang sebelah tangan. Kenapa? Kalau istriku di dokter dia terlalu pro keluarga. Iya, sabar nggak dia pro keluarga? Itulah aku berusaha sabar. Berarti masih berusaha mencintai. Berarti belum cinta aku sama dia dong. No, jangan bilang cinta. Kalau abang cinta, abang sabar. Kalau abang sabar, apapun keberadaan dia saat ini, nggak apa-apa. Coba bilang, nggak apa-apa kau dekat sama keluargamu. Sanggup nggak? Kalau belum sanggup, berarti abang belum cinta. Cuma sorry, tidak mungkin bercerai lagi. Karena kalau kalian memutuskan bercerai, yang terjadi apa? Kalian berdosa. Kalau dia udah dipersiapkannya itu dong. Dipersiapkannya. Jadi sampai hari ini ada persiapan dia. Kalau bercerai kalian? Kata dia. Kalau aku dalam hatiku ngapain ke sana larinya? Kalau dia dipersiapkannya sebuah aset apabila dia Tidak lagi sama kalian? ya buruk kali ku bilang. Aku kok gitu pikiran ku bilang. Kok takut? Kalau bagi aku salah satu seandainya pun salah satu dia juga khawatir kalau kami tidak punya anak, dia takut bahwa keluarga kami akan mengambil harta. Jadi aku bilang sama dia. Jadi dia buat safety sekarang. Ini diamankan apabila begini-begini. Dalam hati, aku bilang juga pernah dong. Berarti bukan anak Tuhan. Bagi aku, seandainya pun harta ini entah sama siapa-siapa nanti ya nggak masalah. Jadi itu jadi problem bagi dia nggak punya anak. Nanti dirampas oleh keluarga karena laki-laki barang Batak kayak gitu. Kalau abang meninggal? Iya, aku bilang enggak lah, aku bilang enggak kayak gitu konteksnya. Jadi kalau dia dok terlalu banyak khawatir gitu, terlalu banyak takut gitu. Kalau aku sih sebenarnya sama dia dok, kekurangan aku sebenarnya aku gampang emosi dok. Aku tukang pengarah gitu. Bukan sama dia aja, sama semua orang. Berarti nggak sayang selama ini kan? Jangan bilang sayang, karena kasih itu tidak pemarah. Baca lagi 1 Korintusnya. Marah kasih sayang dong. Tak ada marah kasih sayang. Iya, biar cepat. Sekarang aku tanya, kalau coba abang jawab, kalau abang marah, abang lampiaskan marah abang sama kakak, kira-kira kakak sakit hati nggak? Dia sendiri hati. Lalu apakah kasih itu menyakiti pasangan kita? Berarti abang sayang nggak sama dia?
Ah itu harus tegas definisinya. Kita harus ngaku lah. Iya, kalau aku marah sama istriku tandanya aku lupa. Aku sedang nggak sayang sama dia. Udah. Ngaku-ngaku aja. Itulah manusiaku. Tapi aku mau bertobat. Tuhan. Apa Tuhan marah sama? Aduh, kapan sih Tuhan marah sama Abang? Udah pernah marah Tuhan sama Ah udah terasa kan? ini kaki. Ah udah. Kenapa Tuhan marah? Karena aku bandar. Belum tentu. Itu terjadi karena abang yang bandal, bukan karena Tuhan marah. Lo coba mikir, capek kali lah Tuhan. Marah, dipukulnya kita, pok. Udah siap itu bertobat, diperbaikinya. Kan 2 kali kerja dia. Ya udah, patah kaki kau karena kau. Ya udah, patah kakimu kata Tuhan, rasakanlah. Ngapain Tuhan mematahkan kaki? Hah? Bukan Tuhan yang buat. Bukan Tuhan yang membuat diri abang. Pastinya. Kadang itu yang kita lupa, Tuhan izinkan kita bilang, padahal itu bukan. Sama kayak penyakit. Siapa yang buat penyakit? Diri kita. Kenapa aku bilang diri kita? Tuhan udah kasih obatnya. Hati yang gembira. Adalah obat. Maka orang kalau nggak bahagia, dia cenderung sakit. Jadi yang buat sakit kehilangan kegembiraan. Kenapa hilang gembira dia? Karena dia lupa merasakan, menikmati kasih dari Tuhan. Kenapa? Karena dia jauh dari, ya sudah salah sendiri. Hah. Jadi jangan bilang abang itu dimarahi Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu pemarah. Tuhan itu panjang sabar. Dan Tuhan udah buktikan kapan dia pernah marah. Kan aku udah bilang tadi. 1 kali sudah nggak akan marah lagi. Dan dia menyesal, Itu loh. ya. Selama masih ada pelangi bisa kita lihat. Selama itu pula janji Tuhan berlaku. Aku tidak akan pernah lagi. Ngapain Tuhan membinasakan kita? Salah sendiri semua udah. Repot. Overthinking kita nanti mikirin. Wah, aku kok jadi sakit ya? Jangan-jangan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan. Lama-lama menyalahkan tuh. Maka nggak jarang orang pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Ini meninggal, disalahkan Tuhan. Ini sakit, disalahkan Tuhan. Suami kayak gini yang disalahkan pasti Tuhan dong. Dibaca ayatnya. Karena yang mempersatukan suami dan istri adalah Tuhan. Berarti kalau suamiku jahat, yang salah? Jadi, pikirkan lagi, ulang. Benar nggak masih cinta? Kalau mau bahagia lagi. Tapi kalaupun akhirnya nggak bisa, bercerai juga kalian misalnya. Ya udahlah. Jangan menikah lagi. Alasannya bercerai cuma satu, kedegilan hati, kekerasan hati. Kenapa keras hatinya? Ya cuma satu jawabnya, karena tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Kenapa nggak bisa rasakan kasih Tuhan? Karena sudah terlalu pahit. Kenapa sudah terlalu pahit? Karena tak pernah mau memaafkan, mengampuni. Maka dari sekarang mulai ampuni semua. Banyak PR-nya ini. Ya PR namanya Bu, ya kan? Awak nggak bisa berharap mujizat. Tuhan bingung. Apa aku mau buat mujizat sama kalian? Yang buat ini juga kalian. Capek kali Tuhan itu kita buat. Tiap doa, Tuhan mujizat menyatakan. Tuhan bingung. Mujizat yang mana yang harus dinyatakan buatmu? Apakah kalau kau masih hidup sampai sekarang, bukankah itu mujizat yang terbesar? Makanya kita semakin menyadari, aduh Tuhan besarnya cintamu sama aku, masih hidup aku. Itulah yang kemudian kita alirkan sama pasangan kita. Sabar kita. Karena Tuhan terlebih dahulu sabar. Nah, mau nggak? Oh, isi, mau? Gak usah diungkit-ungkit lagi semua. Karena kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Bereng-berengan, Kalau dia kan bereng-berengan. dokter Jangan lagi. maunya dia, Ah. kalau dia salah, kita dibuatnya seperti malaikat, permintaan dia. Kalau dia salah, kita lembutkan. Kenapa begitu dibuat? Ya, boleh. Sementara kan laki-laki mana boleh lebay gitu. Nah, kan itu abang bilang mana boleh. Pertanyaannya boleh. Dia buat kayak gitu. Sabar nggak bang? Iya. Boleh lah. Agak keras lah suara, namanya laki-laki. Kenapa gitu? Iya. Boleh. Udah? Abang sadar. Kalau abang suara keras menyakiti dia. Dia tersinggung dia dong. Dah. Abang sayang sama dia. Saya Kenapa pakai suara keras?
Karakter. Berarti karakter abang mau dibiarin terus? Atau mau nggak malam ini mengaku itu salah? Jangan bilang namanya laki-laki. Aku pun juga laki-laki. Tapi aku bilang sama abang, tanya langsung sama istriku. Berapa kali aku pakai suara keras sama dia? Aku sendiri merasa bersalah setiap aku suara keras. Aku selalu mengingatkan diriku, jangan suaramu keras, Joseph, sama siapapun. Apalagi sama istri. Ingatkan diri abang. Bisa? Merasa itu salah? Maaf lah bilang. Apa bilangnya? Bilanglah. Sini tempat Apa requestnya sama dia? Sebenarnya dok, suaraku walaupun kuat, Ya, nggak ada itu. jangan lagi. Abang pembenaran. Itu yang banyak nih. Ya, laki-laki begitu memang. Jangan lagi. Jadi seperti yang seperti yang dibilang dokter ini tadi, yang dilakukan dokter itu sama istrinya Iya, itu. aku kan udah kasih Kita yang contoh. hilang damai sejahtera. Jadi jangan, kalau udah muncul dengan sendirinya, ya itu tadi ingat gitu. Mungkin itulah pembelajaran yang sekarang dokter ajarkan. Tahu sama nggak? kita. Aku sendiri pribadi ya, kadang aku rasa nggak adil lah sebenarnya. Kalau aku bawakan egoku, aku yang kerja, ku kasih uang, semua uang ku kasih sama istriku. Nggak ada yang nggak, sampai rumah sakit bingung nih aku. Dok, ini yang betul nih dok. Semua transfer ke istri. Ya iya, kenapa rupanya? Gak salah katanya. Enggak, udah transfer aja sama istriku semua. Dokter yang ngalah. Udah, pulang ke rumah. Pernah aku berharap disambut di rumah dengan tari-tarian. Berharap. Pernah dokter berharap? Pernah. Rupanya Kecewa. Yang datang apa? Mak, sana ada gunung Merapi, gunung meletus, kain yang belum dilipat. Kain belum dilipat. Coba bayangkan kalau aku membawa egoku, udah aku capek kerja, lalu di rumah juga aku pulang bersera. Itu kebayang nggak? Tapi aku yang bertobat. Tuhan. mudah-mudahan nanti dokter jangan itu alasan. Mudah-mudahan. Nggak masalah bang, karena pengampunan itu harus dimulai dari diri masing-masing. Jangan pernah berharap orang lain duluan. Kalau abang mau dipulihkan, Tiru dokter Joseph. ya memang iya. Memang iya. Yang ingin juga sama istri dibilang itu. Iya memang. Jadi nanti itu senjatanya di rumah dokter. Jadi artinya gini, kan kita berlomba mencintai. iya. Berlomba berbuat. Berlomba sabarnya. Tiap hari berlomba menerima apa adanya pasangan kita. Jangan berharap pasangan untuk berbuat sesuatu sama kita. Jangan berharap. Karena kita bukan kekurangan cinta. Abang kekurangan cinta? Kadang-kadang aku merasa kurang cinta Tuhan sama aku dok. Ah udah abang yang bertobat. Itu urusan abang sama Tuhan, gak urusanku. Iya. Mana aku tahu itu kan abang sama Tuhan. Aku juga sama Tuhan bersoal kok. Boleh nggak abang merasa bilang gitu? Paham? Berarti abang nggak tahu bersyukur? Nanti dia milik Tuhan semua baru tahu. Iya. Bang syukuri semua bang, dari mulai rambut sampai kaki itu bang syukur bang. Jadi udah kulakukan, tahu apa? Apalah maksudnya Roh Kudus ini penghibur, aku bilang. Tapi kok kecewa juga aku pulang ke rumah, nggak betul ini kayak gini. Bohong aku bilang. Akhirnya aku praktekkan. Naik sepeda motor aku. Tiap jumpa lampu merah, bahasa roh aku sendiri. Oh, rabataka rabala. Aku mau dihiburkan Roh Kudus. Supaya nanti kalau aku pulang membawa damai sejahtera Tuhan. Aku tidak berharap damai sejahtera dari manusia. Udah, aman aku pulang. Mau kayak mana pun, cemana semua aman. Aku yang nanya, cemana kau dek? Udah siap PR-mu dek? Tadi dimarahin mama. Gak apa-apa itu. Udah tenang-tenang aja. Payah kali PR-nya. Tenang aja. Ngapain kau takut itu? Udah gak ada yang payah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Udah masuk kamar. Nanti masuk lagi dia nangis. Kenapa kau nangis? Dimarahin mama misalnya. Udah gak apa-apa. Tenang sih. Mana yang payah mana? Gak ada yang payah deh. Iya tapi payah. Ya udah apapun kepayaan. Gak apa-apa itu. Ya aku harus menunjukkan lah. Aku pengobat lah. Tapi sebenarnya aku berharap gak? Udah capek-capek kerja. Tinggal tidur ya. Kalau aku hanya ngitung-ngitung uang udah aku kasih buat semua. Loh kok aku lagi yang menghibur mereka? Aku di rumah sakit aku menghibur pasien. Hampir mau
Ini sekarang aku menghibur abang lagi coba. Apa aku kurang kerja? Iya, makanya Kapan aku dihibur bilang ya, Dok? Hah? Ya kalau dapat duit bilang. Nah itu kalau dapat duit, itu pun gak aku harap. Ya, ya, aku berpikir dokter udah seperti malaikat. Bukan aku malaikat, aku cuma menyadari sepenuhnya. Ini semua karena Tuhan. Amin. Jadi aku bisa dalam keadaan terpuruk, aku nangis sendiri bersyukur sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku masih hidup walaupun terpuruk. Aku nggak takut. Cuma karena Tuhan, bukan karena aku. Kalau aku mengandalkan diriku, ya kecewa aku pasti. Kecewa, semua orang akan kecewa pasti, aku bilang. Lah apa orang nggak bilang aku gila dari jam 10 live sampai jam 5 sore, nggak ada makan, nggak ada ngemil-ngemil, cuma ketawa, habis ketawa terus. Hasilnya aneh-aneh ya, Dok. Pasien semua aneh-aneh, bukan hanya aneh-aneh, semua ada yang sakit hati, ada yang kecewa. Aku siapa yang ngobati hatiku? Apa aku nggak punya sakit hati? Aku kan manusia. Tapi itu ku bilang karena sudah terlebih dahulu lah kurasakan, aduh Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti buatku. Hanya itu aja modalku. Jadi bukan aku andalkan kekuatanku, aku bisa apa? Sama kita. Sama. Cuma aku mau nyadarkan diri aja. Aduh, kasih Tuhan gak pernah berakhir, kok aku mengakhiri kasih Tuhan. Aduh, Tuhan panjang sabar sama aku, kok sabar aku cuma segitu. Nyadar. Gitu loh. Muji, doa, muji nyembah Tuhan. Ya itu aja yang dilakukan. Apalagi modal kita gak ada. Aku dari pagi bangun, aku bangun jam 5. Jam 5 kurang 5 kadang. Aku gak bisa lama-lama juga berdoa. Aku cuma bilang, Tuhan, aku masih hidup ya. Makasih ya Tuhan. Gak pernah aku ceritakan masalahku. Karena aku berpikir, taunya kok semua itu Tuhan, ngapain aku ceritakan masalah. Cuma aku mau sadar aja aku masih hidup. Makasih Tuhan. Gak pernah aku doakan masalahku. Gak pernah. Ngapain aku doakan masalahku? Aku bilang, orang Tuhan lihat kok. Orang Tuhan aku ada bersama-sama denganku. Tuhan berjanji aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Yes, ya dan amin Tuhan. Berarti Tuhan tahu ya. Orang berpikiran jahat sama aku Tuhan tahu. Orang merancang yang jahat sama aku Tuhan tahu. Terus aku mau buat apa Tuhan? Tuhan cuma bilang ampuni aja Joseph. Oke siap Tuhan. Jadi jalan aja tiap hari. Gak terasa hari itu. Kayak gue bilang tadi. Dari ketawa lepas ketawa. Dari ketawa lepas ketawa. Kayak gak ada masalah. Padahal banyak kali masalah. Maka yang dibawa ke rumah pun rasa cinta. Akhirnya rumah tangga itu menjadi enak. Aku kalau ditanya, kalau bukan karena untuk kayak gini, aku gak pernah mau diajak orang kemana-mana kok Bu. Tanya sama perawatku. Kadang kawanku pun kecewa sama aku. Kau gak pernah mau diajak ya? Ya, aku bilang ikut istri. Kalian bilang gak usah ikut istri. Lah ngapain aku pergi tanpa istri? Bilang. Iya kan kita bisa duduk-duduk kok aku nggak perlu itu lagi, aku bilang. Tapi kalian kalau boleh izinkan aku bawa istriku, bawa istriku, aku bilang. Karena dia pasti mau diajak. Mana mungkin istri nggak mau diajak, benar Bu? Tapi dokter nggak mau diajak istri dia, kadang-kadang mau diajak. karena sakit hati. Kalau istriku pasti mau diajak. Kalau untuk kongko-kongko, kalau untuk kayak gini udah aku tanya, kau mau ikut? Ah nggak usah lah, karena udah tahu dia aku mau khotbah. Kena juga sama dia ya kan. Jadi aku sama istri gak pernah khotbah. Gak pernah aku berkhotbah sama istriku. Takut aku. Aku cuma ngasih contoh aja. Iya. Karena aku tahu kalau aku khotbahi dia, udah lebih dari khotbah balik sama aku nanti. Pasti. Aku gak pernah berkhotbah untuk istriku. Gak pernah aku nasihati dia. Aku cuma mau dia, lihatlah aku. Kalau kau rasa cocok, terima. Kalau kau gak rasa cocok juga, ya sudahlah. Aku cuma berusaha melakukan yang terbaik. Tapi bilanglah, aku bilang. Kalau nggak cocok, ya udah aku aja lah merelakan diriku. Dikoreksi terus. Kau tadi kayak gini, ya udah oke lah. Nggak cari pembenaran. Oke? Udah tambah cintanya belum?
Sebenarnya kalau dia Dok, gampang aja ya membalikkan dia, hati, ya. Tapi nanti apalagi dia balik lagi gitu. Jadi kalau dia balik lagi, cinta lagi atau enggak? Balik lagi cintanya, sebentar aja nanti bisa hilang gitu. Berarti hilangnya cinta hilang timbul. Karena sikap dia tadi gitu Dok. Ya berarti bagaimana supaya cinta kita tidak hilang timbul? Memaafkan. Mungkin memang untuk satu kali maafkan kita payah. Ini harus dilatih. Dilatih terus menerus. Oh, aku maafkan. Lama-lama refleks. Orang mau buat apapun ya nggak apa-apa. Ya, tapi dia kayak gitu. Ya biar aja aku bilang. Nanti orang udah semangat cerita sama aku. Tahu nggak kau? Si Anu itu gini sama kau. Ya udah biar aja aku bilang. Dia yang kecewa. Aku udah semangat cerita, kau cuma bilang nggak apa-apa. Jadi mau apa aku bilang? Ya udah kayak gitu dia aku bilang. Ya biar di situ. Lo madisi. Main madisi. Sama kayak Tuhan membiarkan Adam berdosa. Itu kok Mazmur 139 itu. Aku mengetahui segala jalan-jalanmu. Aku mengetahui segala pikiranmu. Apa kata Tuhan? Tetapi aku maklum dengan apapun yang kau kerjakan. Kurasakan Tuhan aja maklum sama aku. Kok aku gak bisa maklum sama manusia lain? Berarti aku udah lebih dari Tuhan, aku bilang. Berarti aku harus melatih diriku untuk bisa maklum sama semua. Udah gak apa-apa. Maklum. Karena Tuhan terlebih dahulu memaklumiku. Persoalannya adalah kita tidak sadar, tidak menyadari betapa Tuhan itu udah maklum sama kita. Orang dia bilang kok aku tahu, sebelum kau berkata-kata aku tahu. Sebelum kau berdosa pun aku tahu. Tapi apa Tuhan membinasakan kita? Enggak tuh. Dia biarkan kita. Supaya apa? Supaya sadar dengan kita diampuninya. Kita bisa rasakan, aduh Tuhan kok kau enggak membumi hanguskan aku. Padahal jalanku sudah begitu jauh dari kau. Ya tapi mohon maaf. Kadang kita yang udah melayani di gereja ini. Jadi kita buat pembenaran kita sebagai pelayan. Aku udah melayani Tuhan kok. Lalu kita nggak bisa sensitif lagi. Kita nggak bisa peka lagi lah. Apapun yang kita buat udah kita benarkan menurut ukuran kita. Oh nggak apa-apa lah. Kenapa ya? Aku udah melayani Tuhan kok. Gitu ya. Jadi kalau ku nilai tadi sama abang, koreksi ke abang agak sulit. Karena abang selalu balikkan dengan pembenaran. Tapi kan gini. Tapi kalau kita mau benar-benar. Udah. Itu kata Tuhan. Oke. Ada obatnya Dok? Tak kelebihan zat apa? Ada. Kalau mau. Dia langsung diresep. Iya. Nanti ditulis resep. Kalau perbedaan kan Resep aja buat Dok. kasih buat Jangan langsung diresep. Resep aja buat Dok. kasih buat penenang ini Dok. Langsung bikin resep apa aja Dok. Mazmur berapa tadi? 139 ayat 13. Tuhan maklum sama aku. Abang maklum nggak? Tadi udah mau cerita ini. Harusnya keluarnya aku maklum lah udah. Iya aku maklum lah. Nah udah selesai. Maklum. Ini nggak ada maklumnya. Ya kan semua mau apa maunya dia. Jangan tapi-tapi. Nah, Diambil pulpen sama dokter kok- dari resep. kalau bahasa Bataknya godang roha. Yang berapa mili penenangnya Dok? Waduh, udah harus pakai kombinasi. Jadi obat penenang itu ya biar tahu ya. Yang pertama ada obat anti berpikir. Jadi kalau kita makan obat itu, udah? Kalau sebentar ya. Kalau kita makan obat itu, entah apapun yang terjadi nggak kita pikirkan. Orang jahat kita nggak berpikir. Karena dia semua di pikiran ini Dok. Nah itu maksudku. Nanti letaknya ini aja di pikiran dia. Karena dia kurang maklum. Kalau dia sudah menerima maklumnya Tuhan, dia nggak perlu memikirkan semua. Ya udah biar aja. Itu memang abadi ya Dok. Kalau Jadi bisa kalau sih. misalnya nggak dicucinya piring, Ya biar aja lah. Ya abang cuci kalau mau abang cuci. Emang nggak makan kalau nggak Tapi ada piring. ini resepnya pas yang dibilang dokter tadi. Mazmur 139. Ayat 1 sampai 4 Semua aku itu. baca ya. Itu memang perikopnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jadi nggak ada yang tersembunyi ya Dok.
Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi nggak ada tapi-tapi, pas gitu. Pembenaran nggak ada ya. Nggak ada benar. Kalau kita udah memang, itulah resepnya. Resep hati berpikir. Maklum. Kalau Tuhan maklum. Iya. Masalahnya aku nggak psikiater. Maka aku nggak bisa meresepkan semua obat itu, iya. Oh, psikiater itu. Makanya orang, yes, obat maklum, obat ikhlas, itu obat psikiater. Iya, biar nggak. Waktu kita makan itu, apapun yang terjadi kita terima aja. Tenang, Ya udah nggak tidur apa-apa. maksudnya. Kan penenang namanya. Itu artinya kan. Jadi kalau abang menyadari banyak kali di sini Kita bawa terus berpikir, obatnya cuma satu. Abang datang dekatkan diri sama Tuhan. Kenali siapa Tuhan itu. Dia Tuhan yang maklum sama abang. Dia Tuhan maha tahu. Gak usah abang kasih tahu. Tak tersembunyi. Kita kadang kebiasaan doa panjang. Yang kita doakan semua yang udah Tuhan tahu loh. Lalu kita berharap Tuhan jadi tahu. Hah? Seakan-akan Tuhan nggak tahu. Seakan-akan dia gak tahu dari awal. Ya maaf lah. Mungkin siapa yang pernah berdoa. Aku pun kadang, kok gitu doanya? Tuhan kan udah tahu loh. Cukup kita bilang, Tuhan, aku konfirmasi aja. Tuhan maha tahu. Apa yang mau ku kerjakan aku nggak tahu. Kasih tahu Tuhan sama aku. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Itu harusnya doa kita. Bukan apa yang udah Tuhan tahu, kita kasih tahu lagi. Apain loh. Makanya nggak perlu panjang berdoa ya gitu aja. Ya bisa loh panjang doa. Tapi doa itu adalah doa pertobatan kita. Penyembahan kita nggak akan bisa berakhir. Karena kita menyembah. Artinya Tuhan kaulah. Kau segala-galanya. Nggak pun tercapai apa keinginan hatiku. Kau segala-galanya. Itu dokter, obat apa tadi penghapus pikiran itu? Ada? Lumpuhkan ingatanku kan kayak lagunya itu kan? Ada. Ada efeknya. Jadi gini, lihat. Efeknya itu adalah otak kita tetap rusak. Gila kita jadinya. Kalau kita kehilangan obat itu, lepas kita dari efek obat itu, kita bisa dalam gilanya. Gila. Makanya kalau orang yang udah gila, dia nggak bisa lepas obat. Udah dia ketergantungan. Jangan terpikir beli itu ya. Gila kan jadinya. Iya, lagu itu salah, lumpuhkan ingatanku Iya, itu. gila kita jadinya. Siapa itu? Karangannya siapa Si sih? Kota. Bukan si Geisa. Ya, Geisa. Lumpuhkanlah ingatanku karena dia rasa udah pahit kali. Nggak bisa. Pahit. Hipokampus tadi yang ku bilang itu, kayak manapun akan teringat terus. Memang begitu diciptakan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan itu? Karena Tuhan sayang sama kita. Harusnya ingatan di situ adalah ingatan kasih sayang Tuhan. Jangan pernah lupa manusia ini. Cintaku sama dia tak pernah berubah. Tapi akhirnya kita nggak bisa rasakan cinta. Kenapa? Karena kita memilih kecewa. Kita marah sama semua orang. Kita membalas semua. Kita nggak mengampuni. Akhirnya yang muncul memorinya memori yang menyakitkan. Dari awal Tuhan sudah memberikan. Makanya orang, firman Tuhan katakan, yang baik akan tambah, yang jahat pasti tambah jahat. Gak bisa. Kecuali dia mau berbalik. Kan gitu katanya. Kecuali dia mau berbalik dari jalan yang salah dan berbalik kepada Tuhan. Jadi kuncinya balik lagi. Baliklah sama Tuhan. Udah gak usah tahu kita. Tauku gini. Mauku gini, mauku gitu. Apa mau kau Tuhan? Tiap hari apa mau kau Tuhan? Apa maumu Tuhan? Apa maumu Tuhan? Hanya itu doa kita. Kalau semua udah tahu Tuhan, gak usah didoakan lagi. Jadi kita makin lama bisa rasa dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita cuma bilang apa yang udah Tuhan tahu, ya kita nggak dekat. Karena kita berarti merasa Tuhan nggak tahu. Maka kita kasih tahu. Contoh kita masalah ekonomi, apa Tuhan nggak tahu kita punya masalah ekonomi? Hah? Tahu kan? Maka harusnya kalau kita rasa punya masalah ekonomi, ya kita dekatnya sama Tuhan lah. Dekatkan diri kita ke Tuhan. Jangan dekatkan ke uang. Buktinya kita dekat ke uang, kita khawatir.
Buktinya kita dekat dengan Tuhan, kita tidak khawatir. Tapi orang akan bilang, wajarlah khawatir. Itu pembenaran. Orang Tuhan Yesus sudah bilang, jangan khawatir. Kalau kita melakukan yang dilarang, tandanya apa? Dosa apa enggak? Coba, bisa enggak kita malam ini mengaku, iya pula ya. Berarti aku dosa kalau khawatir. Iya. Jadi dokter, kalau kita banyak berpikir itu unsurnya dari Tuhan atau kita sendiri yang membuat? Ya sendirilah. Kita lah yang berpikir. Yang berpikir siapa? Otak siapa? Contoh lah dokter, kami sering ribut kadang-kadang seperti ini. Kami nonton bioskop contohnya, ini masalah sepele. Dia di bioskop mau tidur. Ya bagus lah. Aku marah. Sayang kali uang itu kan? Ngapain di sini hanya untuk tidur? Sayang kali uang kan? Kira-kira gitu, Dok. Berarti abang lebih sayang uang apa istri? Iya. Ngapain Kan tidur? karena Enggak, abang lebih sayang uang apa istri? Istri lah dokter. Ya biarkanlah tidur. Jadi biarlah dia tidur. dia kan mau menemani dirimu Iya. supaya sampai di samping. Sabar ya dok. Sabar. Berhubung bukan aku yang korban, aku sabar ya Pak. Baru dokter kalau diajak ngobrol tidur. Ya berarti dia tentram bersama abang. Aku kalau bicara nggak diperhatikan pala aku dong. Berarti yang salah di kau. Berarti abang yang salah. Iya. Berarti yang abang bicarakan itu membosankan. Membosankan. Jangan salahkan dia lah kalau itu membosankan. Kayak mana bang? Yang buat bosan siapa? Coba jawab bang. Yang buat bosan siapa? Abang. Habis itu aja lo bilangnya bosan. Bukan kalau dia Bukan, bukan. kalau diajak ngobrol tentang merealisasikan target, dia nggak mau dong. Ya ngapain pula diajak ngobrol istri realisasi target? Kalau istriku dokter dia nggak mau berpikir berat. Ya bagus lah. Jadi pikir banget kayak abang stres. Ketahuan kan jadi dirimu ternyata yang sakit. Iya, abang sakit loh. Ke dokter. Banyak menuntut. Iya. Loh, kan tadi udah kita bilang targetnya pasti berhubungan sama uang kan? Pas. Ya Hah? dok, nggak ngaku dia dok. Jangan bicarakan uangnya. Udah banyak kali penuntut. Kalau uangnya itu mamon. Abang bicarakan mamon, kalian kehilangan kasih. Iya nggak selesai. Maka suami istri, aku tidak pernah bicarakan uang sama istriku. Udah banyak kali uangnya dok, banyak kali mobilnya. Aduh, gak tahu lah bilang. Koleksi lagi dia katanya apa? Coba, abang tanya sama aku berapa uangku, aku nggak tahu. Istriku pernah aku tanya, nggak pernah juga aku tanya. Yang penting dokter dikasih makan bilang ya. Ya, Dok, penting aku makan pun aku, ikut jaganya tengok lah. Iya sayur. Hah? Iya. Mana aku makan semua. Jadi itu apa uang? Dokter tanyakan kan uangnya. Aku cuma tahu uang itu akan kupakai untuk Tuhan. Udah selesai. Aku cuma bilang itu, kasih sana perpuluhan, sini perpuluhan. Hanya itu. Jangan bicarakan uang sama istri, membosankan. Terus. Emangnya dia menteri keuangan? Kan enggak, aneh. Apalagi membahas uang yang dikasih nggak sesuai ya Hah? kan? Makin marah lah dia. Abang curigai pula dia. Dia nggak dibicarakan uang tapi manuver ini. Manual ini, ya kalau istri memang itu tugasnya memberitahukan apa yang mau dibeli. Hah. Abang tugasnya menyediakan uang. Apa bang tugasnya? Menyediakan uang. Yang menentukan apa yang mau dibeli? Istri. Iya itu baru bang. Oh, enak kali pikirnya dulu. Iya udah itu dalam hatinya. Udah itu dalam hatinya. Iya udah itu dalam hatinya. Aku rasa tuh. Kasih tuh mas. Udah itu dalam hatinya. Udah ditulis. Enggak, jangankan istrinya kita aja udah tahu ya kan. Soalnya udah sering curhat sama kami. Enak kali pikirnya udah itu. Bang, ulang lagi ya. Tugas suami menyediakan uang. Tugas istri menentukan kemana uang. Kalau abang juga semua, nggak usah menikah bang. Nggak usah menikah. Kalau aku cari uang, aku menentukan uang mau kemana. Nggak usah nikah, pasti ribut. Cari banyak-banyak kasih sama Bu. Prinsipku cuma satu. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari
lihat istri bahagia. Ya. Itu kebahagiaan sejati seorang suami. Lihat istri bahagia. Kau buat aja deh apa kau suka. Pasti aku suka juga. Tidak, bilang apa banyak. Bujul yang mana? Yang pelepasan kawan-kawan yang uli. Kasihan memang Ulin disiksa ya. Ini tiga minum lagu. Itu balik nih, pelepasan harusnya Bu Uli nih. Jadi terakhir topik kita bukan Bu Juni. Karena yang lagi nyata-nyata orang dua lagi panas. Ternyata kan Ini dipegang ya, Bu. Enggak, ibu ini udah sembuh dengan lihat orang dua. importasi dari hari. Karena lebih seru. Kalau bapak kan udah tenang dia. Kayak orang gini, lagi berat pada masalah. Kupikir masalahku paling berat katanya. Jadi sembuh. Karena senang lihat orang susah. Jadi kalau Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan kan, kan lari ke babi kan? Ini dalam lari. Udah sembuh Bu Juni, kok jadi ada pasien baru? Udah banyak pasien. Aduh. Berarti Dok, kita harus kasih waktu lagi karena dokter baru jam 10 kan. Nanti kita kasih waktu lagi ya, kita Kapan-kapan. sharing-sharing sama dokter. Siap, Kayaknya siap. memang belum tuntas. Belum. Ibu sana belum bicara. Ibu Juli belum, ya kan Ibu Ida juga belum Dok. Iya, iya. Banyak Ya kan? unek-unek Bu deh, Nelly, Dok. Bu Nelly. Ya, Perlu Bu dikasih Nelly resep, belum. Dok. Masih banyak unek-unek yang belum Hari dapat ini Benar, resep. unek-unek Waktu ya. untuk kalian berdua. Udah diborong sama orang ini. Ya, dia kan Dok. Masih ada banyak. Aku juga belum tuntas minta resep ya. Iya, ada lagi. Ya kan? Jadi kawan-kawan, Ya dibuat aja jadwalnya ntar. kita cut lah dulu pembicaraan kita. Sharing kita malam ini. Entah bulan depan kita jadwal kapan? Apa kelamaan bulan depan? Sekali 2 minggu. Sesuai waktu, Dok. Nggak, aku oke aja. Dokter nggak ada masalah, asal jangan nggak minum kopi dia aja nggak mau dia Pak. Sharing gini dokter Iya. mau, tapi Aku harus malam. Maksudnya gini, Bu. Kalau aku, Kan yang apa, Bang? setiap kata yang keluar itu bukan jangan sia-sia. Amin. Ya. Iya. Ke semua kan ada contoh ke sini itu semua harus kita tangkap. Amin. Ya. Berubah lagi Ah. Pak ya. Pada dasarnya permasalahan semua itu tadi. Samanya polanya. Nah, Jawabannya pun samanya. itu. Mengampuni. Nah, Sabar ya. dulu yang kita tangkap inti-intinya dulu kan. Jadi- kalau per case nanti banyak itu. Persoalannya gini memang Pak. Dalam kasus kayak gini, semua harus merasa punya kesempatan mencurahkan. Lepas. Itu semua yang sebenarnya yang kita lepaskan itulah toksinnya, itulah racunnya. Memang kalau masih belum dikeluarkan toksinnya, kita kasih pun obatnya agak susah dia bekerja karena udah langsung rusak dengan toksin yang masih ada di hati. Nah itu kadang sebabnya memang yang seperti ini ya efektif. Ya udah dikeluarin dulu. Tapi kita kan orang yang sudah memang melayani Tuhan, belajarlah mengeluarkannya ke Tuhan. Tapi dengan satu tujuan bahwa saya mau mengampuni, langsung to the point. Tuhan aku mau memaafkan si Anu, doa. Kapan kita berdoa? Pada waktu kita harus memaafkan. Pada waktu kita perlu memaafkan. Pada waktu kita perlu ikhlas. Bukan pada waktu kita mau keinginan hati kita. Itu digeser waktunya. Jadi tadinya kita doa hanya mau menyampaikan apa mau kita. Habiskan waktu itu. Tuhan gak ada mauku. Kayak lagu si Daud. Selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Hanya kau. Itu doanya. Maka kita akan punya banyak kesempatan untuk mencurahkan itu semua. Kadang tanpa dicurahkan kita cuma diam aja. Iya ya Tuhan udah maha tahu. Itu tadi jawaban dia. Mazmur 139 itu sebenarnya adalah
Tuhan maha tahu, nggak usah dikasih tahu. Kalau sama aku kan nggak maha tahu. Maka mau nggak mau kalau aku mau nolong harus cerita. Aku sih berharap kumpulan kita ini nggak sebatas di sini. Kita jadi orang yang akan bisa menyembuhkan orang lain. Orang datang ke TOD, lihat wajah Inang aja, kayaknya damai kok nih wajah Inang. Wajah kita pasti damai. Karena kita udah duluan bisa berdamai dengan siapapun. Orang datang ke TOD, belum ada ngapa-ngapain. Enak aja aku ya kalau datang ke TOD ini ya. Aku lihat muka-muka diaken ini udah damai. Gitu loh. Jadi udah nggak apa-apa. Ini anggap sebagai trigger, pemicu. Tapi kalau mau kita buat dia agak lebih intensnya sekali 2 minggu atau sekali seminggu nggak apa-apa. Mungkin kalau kita buat sekali seminggu ya waktu berarti jangan sampai jam 10 lewat. Sampai jam 9 kita cut. Karena kita tahu ini kan kita jadi ngeburu. Karena kita nggak tahu ini bakal ada lagi nggak. Jadi ya udah ada lagi, nggak apa-apa. Ada lagi. Kalaupun misalnya nanti 1-2 ada jemaat kita yang perlu dilayani, bawa 1-2, jangan kebanyakan. Nanti waktu kita yang kurang. Udah? Ini kan semua aku record. Ini masuk ke YouTube. Udah? Jangan pernah berpikir malu. Kita hanya malu ketika kita tidak mau mengampuni. Tapi kalau kita mengampuni, nggak ada yang perlu dirahasiakan. Karena rahasia itu sebenarnya adalah beban berat loh. Aku kalau menyembunyikan semua yang menyakiti hatiku, ya aku sendiri yang tersiksa. Iya betul. Makanya sebenarnya curhatan seperti ini udah sembuh dulu setengah karena kita udah keluarin. Tapi kalau kita masih merasa, jangan-jangan nanti orang tahu, malu aku. Ya nggak sembuh. Nggak apa-apa orang tahu. Karena waktu kita sadar nggak apa-apa orang tahu, udah kita udah sembuh setengah kok. Aku udah 95% dong. Nah, lain, puji Tuhan. Udah lain nadanya kan? Dari nada pun kita udah tahu, dia turun nadanya. Tapi kalau masih ngegas, tapi kan, naik di atas terus dia. Nah, itu belum sembuh. Tapi udah hilang gasnya dia. Amin. Udah enak nanti orang itu tidur berdua udah enak itu. Udah kayak rasa baru menikah. Oke. Udah cocok lah ini. Udah cocok. Pergi kemana Mas? Duluan pulang. Hari Minggu ke Samosir kami hari Minggu ini. Iya, mau lancaran lagi dok dari TOD. Oh karena liburan ya. Selesai pelayanan tapi. Ikut dong. Iya ya, nanti aku tanya istriku. Minggu dok. Karena aku penentu semua kan istriku. Hah? Bulan ibadah. Pulang ibadah ya? Minggu besok. Satu kan jam 8 pagi, jam 11. Iya. Hanya diaken aja. Iya, kami pengerja. TOD 1. Iya. Oke, Ibu lah dulu terakhir. Sama Bapak udah. Karena topinya orang bapak ibu. Udah nggak apa-apa. Ada perasaan. Sebenarnya aku hanya sering mengalah aja ya gitu. Kalaupun gini, udahlah gitu. Iya itu terpaksa namanya. Terpaksa ya. Iya. Sekarang mau ikhlas, nggak apa-apa. Bilang leng oleh dia nggak apa-apa Pak bilang. Bilang, walaupun kau nggak dengarkan aku, bilang. Tuhan selalu mendengarkanku. Iya. Terima kasih kau masih hidup bilang. Loh, paham kan? Kadang kita juga nggak bersyukur suami kita masih hidup karena kita kecewa. Maka doanya terima kasih kau masih hidup. Saya. Kalau kayak ke mertua gitu kayak. Ah udah itu PR lagi. Iya. Mertua di mana? Di Sealian sini. Di alien ini. Jadi sama siapa dia sekarang? Bapak yang tidur situ, aku di sini. Apa maksud kalian dua? Tapi hari itu sama saya kan mulai saya makan, jadi sungkan saya nanti bawaannya kan mau tidur aja dong. Oh. Jadi saya sungkan sama Ya udah, mertua. malam ini pulang sana ya. Amin. Amin Bu. Harus malam ini dong. Iyalah, harus malam ini ku Itu nyatakan. gunanya kita buat ini. Ibu harus menang lah. Masa kalah ibu sama kebencian? Iya. Kalah ibu sama iblis. Nggak mau. Siapa yang ibu layani? Nggak mau lah aku kalau Siapa yang ibu layani? Tuhan. Udah. Kalahkanlah. Aku mau mengampuni mertuaku. Ya berarti ini yang Tuhan mau ya, karena berapa hari ini selalu ada pertanyaan, apa Tuhan yang kau kehendaki supaya aku perbuat Tuhan? Karena aku ingin sembuh Tuhan, aku bilang apa yang Tuhan kehendaki supaya aku perbuat. Ah, pulang sana ke rumah mertua kata Tuhan. Karena masih hidup mertua. Oke,
Pulang ya. Terpaksa. Udah ikhlas, mertua nggak berubah. Kadang-kadang kan hanya rasa jenuh dong. Oke, boleh rasa jenuh. Nggak boleh kan. Jadi kalau kita rasa jenuh, apa yang kita lakukan? Nggak tahu ya. Iya, berdoalah. Berdoa ya. Bersyukurlah masih hidup. Ya karena rasanya ada kadang kayak rasa jenuh, mau keluar dari rasa jenuh ini cemana gitu. Jadi tertahan-tahan. Yang membuat jenuh kan mertua. Iya. Iya apa ya? Iya dong. Maka mertua kenapa buat jenuh? Karena ibu belum pernah mengampuni dia. Betul apa betul? Ibu tadi bilang di mulut, udah kumaafkan ya selama ini. Tapi kan ternyata definisi memaafkannya salah. Ikhlas nggak? Mertua nggak berubah. Ikhlas banget. Iya. Ikhlas lah. Pakai lah lagi. Iya kan? Ah. Nah, setiap lagi berasa belum ikhlas, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kira-kira kalau ibu minta ampun sama Tuhan, diampuni Tuhan nggak? Ya ampun. Terus kenapa mertua nggak diampuni? Salah aku. Ah iya itu dia, salahlah aku. Ya, doa kita. Gitu. Yang penting tahu salah laki ya. Tapi diampuni kan? Aku sih berdoa sedihnya itu sedih apalah sekarang namanya ini. Ini sedih apa namanya? Ibu yang ibu rasakan. Ah, Yang ibu rasakan aku sekarang. nggak bisa nangkep nih sedihnya. Belum bisa. Ah, sedih karena kecewa atau sedih karena Tuhan kok selama ini kau tetap mengampuniku ya? Kok aku nggak mengampuni? Itu sedihnya atau bukan? Atau sedih sakit hati? Sakit hati kan? Belum ikhlas. Iya kecewa namanya. Jadi itu tidak akan mengubah kenyataan. Memang harus pelan-pelan kayak aku bilang tadi. Hipokampusnya udah dalam. Dia udah goresannya udah besar di situ. Iya, itu tadi sampai nggak merasa nggak mau hidup Ya udah, lagi. gini. Jangan dulu kesana malam ini sampai keputusan itu datang dari ibu. Iya. Ibu yang mutusin. Jangan aku. Iya. Karena ini hidup ibu. Oke? Tapi kalau udah iyalah, aku maulah. Oke, pergi sana. Sama bapak udah oke. Udah. Siapa yang lahirkan dia? Inang. Kalau nggak ada Inang ada dia. Ya. Itulah terus ingatkan diri ibu. Iya ya, kalau nggak ada mertua aku mana ada suamiku? Suamiku ada kayak gini sekarang kan ada mertua. Yang bisa buat sampai sekarang umurnya juga memelihara dia kan karena mertua juga. Jadi kalau kita makan pun obat penenang, tenangnya sebentar. Kalau tidak kita push juga dengan berdoa dan berdoa. Gitu. Ini kan sekarang bisa tenang. Iya, Bu. Bisa ya? Berarti tanpa obat pun bisa? Ah iya. Itu harapannya di situ besar. Tanpa obat bisa tenang. Iya, memang saya berharap Tuhan lah yang Harap akan Tuhan saja. Iya. Ya. Itulah memang yang saya minta. Aku mau Tuhan yang menyembuhkan Ya. supaya ini jadi kesaksian. Iya. 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 Karena yang Hati yang gembira adalah obat. udah bahagia, sering lupa. Sebelum dijawab, sering lupa, maka sakit. Maka ku ingatkan lagi, bahagianya itu hanya karena Tuhan terlebih dahulu sayang sama ibu. Amin. Itu aja bilang, Tuhan makasih kau udah sayang sama aku. Belum bahagia aku, aduh Tuhan, ampun Tuhan, makasih Tuhan. Tiap belum bahagia, kita minta maaf sama Tuhan. Benar kan? Karena yang salah siapa? Kita. Cinta Tuhan gak berubah. Kitanya aja yang ini. Tapi kayak gue bilang tadi, udah terlalu rusak hipokampus otaknya itu. Yang baik pun dibuat sama ibu, tetap gak bisa terasa baiknya. Yang terasa curiga. Jangan-jangan nanti keadaan tidak seperti ini. Jangan curiga. Oke? YouTube-ku udah diikuti kan? Belum dong. Tolong diikuti YouTube-ku. Hah? Sengaja. Nah, Jadi kalau mau YouTube. ikutin YouTube-nya tulis Nama aku lah.
Cari aja nama dokter ini, Ibu follow nanti terus muncul. Tiap malam didengerin. 1 jam, 1,5 jam didengar aja. Dan share. Nah, Dan like. di share pun boleh. Cuma kalau di share nggak paham nggak ada guna. Like and Share-nya harus gini, gara-gara dengar ini aku bertobat gitu. Gara-gara dengar ini tadinya aku lupa bahagia, sekarang aku bisa bahagia lagi. Komennya itu ya. Komen itu. Komennya dok. Enggak usah. Kau usah komen. Alasan kita aja Kayaknya membagi. panjang lagi tuh, udah datang si Riyadi. Suaminya ini. Oh, ada suami. Udah tutup pendaftaran. Aduh. Karena istrinya gemuk, suaminya. Oke, Iya, ya. jadi kita cut aja dulu ya, Oke. 10:30. Sampai Selasa depan ya. Enggak, nanti kan kita akan berkelanjutan lagi ya Selasa kan? depan ya. Selasa depan ya. Ih, ternyata dok, puji Tuhan, dokter Masih ada. semangat untuk membimbing Welcome kita lagi. ya kan. Makasih ya dokter. Sama Tuhan. Iya, Selasa tapi kan depan sama nggak Tuhannya bisa. sama dokter ah. Enggak. Selasa depan kan kita masih baru Masih berangkat kalian? Baru Baru pulang pulang dari capek. retreat. Oh, yaudah, hari apa? Rabu? Nanti kami kabari aja ya Oh, dok. boleh, Nanti boleh. kami kabari dokter. Kabari seminggu sebelum lah biar aku bisa nyiapin Iya, jadwalnya. bahannya ya. Dok, sekarang dokter tutup aja di dalam Ya udah, doa oke. ya dok. Yuk. Apa khusus dua-dua khusus betul dok? Betul dok? Pegang-pegangan tangan aja kalian dua sini. Heeh. Pegang tangan, ya kan? Iya. Pindah. Bapak Farah pindah. Pak Bakar jangan malu-malu Pak Bakar. Sini aja kalian Rina, kita kecil-kecil sih. Iya kan juga Oke. didoakan. Iya. Ya. Oke. Coba pegang, enak pegang tangan. Enak begitu. Enak nggak? Udah lama. Kami dok Heeh. seringnya begini, tapi nanti pas dia nanti menuntut Heeh. timbul itu ya. Iya, maka kalau ini rasa pegangan tangannya benar-benar udah rasa hangat, itu yang benar. Iya. Oh itu belum proses. Pak Jo kenapa di situ? Kami dari sini mantau aja. Karena kami pembawa acara bilang. Pergi sana Bu. Biarlah biar transfer. Ini kan pegangan tangan ini. Khususnya yang suami istri lah. Iya. Tapi nggak ada suami gimana? Bapak di sorga loh. Buat janda-janda. Janda bahagia. Buat jealous aja yang Nah, Khusus untuk itu Juni ini dokter, ah. didoakan aja biar jangan jalan-jalan aja kerjanya melayani Tuhan. Ya dia jalan-jalan melayani Tuhan. siri kali. Iya. Kemana dia jumpa jiwa-jiwa diselamatkan lah. Iya. Iya. Enak kali bilang. Oke lah ya. Ya mari kita berdoa. Tuhan terima kasih semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan malam ini kami mau memiliki hati yang disadarkan betapa kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini itu semua karena cinta Tuhan. Kami yang memohon ampun kepadamu Tuhan. Kalau seringkali kami tidak bisa merasakan cinta Tuhan. Seringkali kami hanya berkata, ya Tuhan cinta sama kami. Tapi sebenarnya jauh di dalam hati kami belum pernah merasakan betapa nikmatnya, betapa bahagianya sebagai orang-orang yang menerima cinta Tuhan. Kami bukan mengemis cinta Tuhan, bukan. Kami menyadari kami yang gak tahu diri. Kami gak bisa merasakan cinta Tuhan karena kami tidak tahu diri kami. Malam ini Tuhan, kami perlu campur tangan Roh Kudus. Kalau mungkin hati kami sudah terlalu terluka, jiwa kami sudah terlalu rusak dengan segala hal
yang selama ini tidak kami sadari sebenarnya adalah hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi malam ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menjamah hati kami. Kami nyatakan di tempat ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya buat Tuhan. Kau boleh jamah sentuh hati kami Tuhan. Jamah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya setiap hati yang terluka malam ini Tuhan pulihkan dengan Roh Kudus. Kalau sampai kami masih merasa ada sakit hati malam ini, itu semua hanya karena satu hal. Sebab kami belum membuka hati kami. Kami belum mau mengampuni. Kami belum mau memaafkan. Tapi malam ini, apapun perbuatan orang lain, siapapun yang berbuat itu kepada kami, kapanpun, dimanapun orang itu berbuat kepada kami, seberapa menyakitkannya pun, satu hal yang kami tahu dan yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan buat kami adalah kami mengampuninya. Malam ini Tuhan gak bisa paksa kami. Tidak ada satu manusia pun yang bisa maksa kami. Tapi dengan kerendahan hati, ketulusan hati kami Tuhan, kami menyatakan kami mau mengampuni. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan menjamah hati kami. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan untuk para suami istri yang ada di tempat ini. Tidak suatu kebetulan. Tidak suatu kebetulan. Bahkan Tuhan kami boleh berkata, hari-hari seperti ini Tuhan sudah terlebih dahulu rancangkan. Kalau hari ini ada akibat daripada rancangan Tuhan yang sempurna yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Sebab kalau kami masih hidup, satu-satunya alasan karena Tuhan masih punya rencana buat hidup kami. Maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan sehingga kami hidup. Tuhan akan melindungi kami dari segala hal yang jahat sehingga kami masih hidup sampai dengan saat ini. Dan itu adalah anugerah-Mu yang terbesar buat kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan telah terlebih dahulu menyediakan jalan keluar buat kami. Ketika kami berdosa, Tuhan tidak melepaskan kami. Tuhan tidak menjatuhkan kami. Tapi Tuhan dengan tangan yang terbuka seperti gembala yang meninggalkan 99 ekor domba yang tidak tersesat hanya untuk mengejar kami Tuhan. Tuhan, Kau mengejar kami. Kau mengejar setiap kami Tuhan. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Malam ini Tuhan kami memberikan diri kami untuk Kau temukan. Please temukan kami Tuhan kalau kami sedang tersesat. Kami janji kami akan diam saja di sini saat ini. Kami diam. Dan kami hanya berkata, tolong temukan kami Tuhan. Betapa kami sudah begitu jauh dari Tuhan. Kalau selama ini kami hanya pura-pura bahagia. Kami pura-pura seperti tidak ada terjadi apa-apa dalam hidup kami. Kami pikir kami kuat. Kami pikir kami sudah baik. Tapi kami tahu Tuhan, semuanya itu adalah bukti bahwa kami sedang jauh dari Tuhan. Malam ini Tuhan, keluarga-keluarga kami mohon Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau mengalir dengan kuasa-Mu. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan memulihkan hati kami yang terluka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siapapun yang malam ini mau mengaku dan percaya, benarlah Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Kami melepaskan pengampunan malam ini. Kalau di pikiran kita saat ini teringat wajah-wajah orang yang telah menyakiti hati kita, cukup kita katakan, aku mau mengampuninya. Aku mau mengampuninya. Oh ya Ramaya Sukira. Aku mau mengampuninya. Roh Kudus, Kau menjamah Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau jamah. Sembuhkan hatinya yang terluka dalam nama Yesus.
Biarlah tangismu ibu bukan karena sakit hati, tapi biarlah tangismu karena kau menyadari betapa Tuhan sudah bersabar buat ibu sampai dengan malam ini. Terimalah sabar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kau pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus kau memulihkan hatinya. Kau pulihkan hatinya dalam nama Yesus. Enang bilang aku terima. Enang katakan aku terima. Oh rabaya sukaya rana sabaya rala rabaya rala rabaya. Tuhan yes. Tuhan terlebih dahulu mengasihimu tuh. Tuhan terlebih dahulu menunjukkan cintanya buat Inang. Terima. 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 Oh ya rala nama takara rala rabaya. Roh Kudus tenangkan hatinya. Seperti Tuhan yang menenangkan ombak yang bergelora, badai sekencang apapun. Tuhan tenangkan badai di dalam hati dan pikirannya. Dalam nama Yesus. Kau menjamah Tuhan. Kau menjamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh jamahan Tuhan. Tuhan kami percaya hanya oleh jamahan-Mu Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Tapi jamahan Tuhan akan menjadikan kami baru malam ini. Terima kasih Roh Kudus. Kau terus bekerja di hati kami. Oh rabatakara lanamaya sadarala bayaralaba. Oh Tuhan Yesus. Sampai kami bisa merasakan betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya cinta Tuhan buat kami pribadi lepas pribadi. Malam ini kita tidak berharap pada cinta manusia. Kita sudah menerima cinta dari Tuhan. Cukup katakan Tuhan terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami sadar keterbatasan kami sebagai manusia. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau mengandalkan pikiran kami. Sebab kami sedang menyembah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah Allah yang akan kami tinggikan, kami muliakan. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sertai kami dalam perjalanan kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk tempat ini. Biarlah Kau pakai rumah ini menjadi rumah di mana Engkau menyatakan kuasa kasih Roh Kudus-Mu di tempat ini. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan mau bawa kemana kami untuk melayani jiwa-jiwa yang masih banyak memerlukan jamahan Tuhan. Kami berkata, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Siap minum kita. Minum. Oke, minum pun kita.